Baik teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk studi kasus presensi siswa kita untuk kita memasukkan data-data pokok ya, di mana kita mengisi data pendukung untuk kehadiran nantinya, seperti siswa, guru, dan kelas. Langsung saja ya kita mempraktekkannya. Buka kembali Visual Studio Code, kemudian pastikan database-nya dipilih, yaitu sistem presensi sekolah. Setelah dipilih, kita tinjau kembali apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ya, kita sudah mendefinisikan 5 buah tabel. Ya, ada guru, ada kelas, ada siswa kehadiran, dan siswa kehadiran. Untuk video kali ini kita memasukkan beberapa data-data pokok terlebih dahulu, yaitu data guru, data kelas, dan data siswa. Nah, untuk kali ini kita buat lagi satu file yang baru ya. Di dalam folder 29 studi kasus, teman-teman silakan buka 29C ya. Kita buat file baru yang namanya pengisian data. Oke, kita buka ya. Nah, untuk data pokok yang lain seperti kehadiran dan siswa kehadiran ini akan kita lakukan di video berikutnya ya. Di video berikutnya barulah inti dari kasus ini. Oke. Sekarang kita masukkan beberapa data pokok ya, data penunjangnya. Nah, dalam hal ini kita akan menambahkan atau menggunakan bantuan artificial intelligence atau AI, terutama AI chatbot atau AI prompting gitu ya, untuk membantu kita membuat data yang banyak gitu ya. Nanti kita akan menggunakan Copilot, itu Copilot yang ada di Visual Studio Code, dan juga nanti kita akan meminta atau mengirimkan perintah untuk membuat beberapa data guru yang kita perlukan. Oke, sekarang kita mulai dari membuat data guru ya. Nah, misalkan kalau untuk membuat data guru, di sini saya beri komentar ya. Di sini membuat data guru, di sini membuat data apa? Kita mulai urutan dari atas ke bawah ya. Guru, kelas, dan siswa. Kelas membuat data siswa. Nah, sekarang kita akan gunakan bantuan AI. Pertama kita buat dulu snippet-nya nanti. Tapi sebelum itu, saya akan tunjukkan cara menggunakan Copilot di Visual Studio Code. Ya. Kebetulan sebenarnya saya sudah punya Copilot di Visual Studio Code. Kalau belum, teman-teman buka extension di sini. Nanti teman-teman tinggal cari Copilot. Cari Copilot, di sini teman-teman akan gunakan GitHub Copilot yang dibuat oleh GitHub ya. Dan juga GitHub Copilot Chat ya, ini untuk menggunakan fitur chat-nya. Nah, kalau GitHub Copilot ini untuk autocomplete, cuma sekarang ini saya tidak akan menggunakan autocomplete di dalam kode editornya karena supaya tidak mengganggu saya dalam mengetiknya. Tapi saya lebih sering menggunakan chat gitu. Nah, teman-teman silakan install dua-duanya kalau memang belum diinstal. Kalau belum diinstal biasanya ada tombol diinstal ya, silakan teman-teman coba. Dan setelah diinstal, di sini bakal ada icon dari Copilot itu sendiri ya. Di sini kalau versi gratis ada batasannya ya. Code completion ini penggunaan untuk autocomplete ya, atau ketika kita mengetikkan sesuatu di kode editor, di sini akan langsung otomatis gitu ya, memberikan saran atau suggestion dari kodenya. Nah, saya selama bekerja juga sebenarnya belum pernah menggunakan ini gitu, karena supaya tidak mengganggu saja. Kemudian saya lebih sering menggunakan chat messages ya. Chat messages ini teman-teman nanti bisa buka dengan shortcut Ctrl Alt B. Ya, di sini ada Copilot Chat. Ya,
Nanti teman-teman bisa drag and drop bagian tertentu, teman-teman bisa seleksi, dan di sini akan terbaca konteksnya apa. Misalkan, sekarang kita membuka file 29C pengisian data.sql, dia akan langsung tertambah secara otomatis sebagai konteks. Atau teman-teman bisa menambahkan konteks yang lain ya. Tidak harus file ini, misalnya bisa folder, bisa dalam bentuk apapun. Atau teman-teman bisa drag and drop ya folder ini ke konteksnya gitu ya. Cuma untuk sekarang kita hanya fokus pada file yang ini saja ya. Nanti teman-teman bisa bertanya di sini ya, entah menggunakan konteks atau ya teman-teman bisa menyisipkan konteks dengan tanda pagar, kalian bisa menyisipkan extension dengan menggunakan tanda add, atau kalian bisa menggunakan perintah pakai slash ya. Nanti kita akan meminta di sini untuk membuat data insert yang banyak gitu ya. Insert banyak data, atau kalau tidak menggunakan chat, kita juga bisa menggunakan klik kanan ya. Jadi misalkan kita ingin langsung Copilot melakukan perubahan langsung di kode editornya, kita tinggal klik kanan, kemudian kita arahkan Copilot. Kalau misalkan sudah diinstal extensionnya, ada opsi Copilot, kemudian nanti di sini kalian bisa meminta sesuatu ya. Bisa kalian chat di inline editornya, atau teman-teman bisa minta penjelasan ya, atau kalau ada error teman-teman juga bisa minta untuk diperbaiki atau di fix ya. Bisa juga minta untuk review kode kita seperti apa, membuat dokumentasi, membuat testing ya. Cuma untuk belajar SQL ini kita mungkin bakal lebih sering bertanya di dalam chat gitu ya, atau teman-teman bisa coba fitur-fitur tersebut ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Jadi pertama pastikan lagi untuk Copilot-nya sudah keinstall ya. Kemudian kita akan membuat data guru. Masih ingat ya? Untuk membuat data guru, kita lihat lagi struktur kolomnya, ada kode guru, nama lengkap, jenis kelamin, dan bidang keahlian ya. Kita akan mulai dari sini. Insert into guru values. Nah, di sini karena bakal banyak, kita akan menggunakan multiple value di sini. Ya, misalkan kode guru nanti kita buat begini, kemudian kita buat nama lengkapnya siapa, nama lengkap. Kita kosongkan aja karena nanti di sini kita akan minta Copilot untuk membuatnya lebih lanjut. Kemudian jenis kelamin dan bidang keahlian. Jenis kelamin, kemudian bidang keahlian. Bidang keahliannya kita nanti bisa spesifikkan ya, bidang keahliannya seperti apa. Jadi ini juga diperlukan untuk kreativitas kita untuk menggunakan prompt. Tapi ingat, gunakan prompt atau prompt AI itu bukan hanya untuk contekan, tapi sebenarnya untuk membantu kita mengerjakan tugas-tugas yang berulang. Misalnya saja ya, saya ingin membuat 20 data guru. Ya, kita tidak bisa juga copy paste tanda kurung sebanyak 20 kali. Ini cukup merepotkan gitu ya. Makanya kita perlu bantuan AI ya, terutama untuk belajar SQL ini untuk membantu tugas kita yang repetitif atau berulang-ulang ya. Nah, sekarang kita buka lagi chatnya, Ctrl Alt B ya, untuk buka sidebar chatbotnya, atau sebenarnya kita tinggal Ctrl Alt B boleh deh, karena kita butuh konteks yang ini juga gitu ya, kita butuh konteks ini juga. Nah, sekarang kita copy dulu konteks guru, karena di sini ada jenis kelamin, maka di sini kita juga ya kita masukkan saja ya file konteks 29B ya ketika kita mendefinisikan data. Nah, di sini konteksnya, kemudian di sini kita klik untuk tab file 29C ini supaya konteks ini aktif ya. Sekarang kita minta bantuan untuk nge-insert data guru ya. Kita seleksi di sini
supaya dia lebih spesifik untuk konteks yang dipilih, ya. Misalnya kita bertanya, kalian kita bisa gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mungkin kita coba gunakan bahasa Indonesia, ya. Buat data 20 orang guru. Coba kita lihat ya. Teman-teman juga bisa menggunakan model AI apapun ya. Yang ini adalah beberapa model-model yang cukup terkenal ya, seperti GPT ya, GPT 4.1, GPT 4.0 ya, 4o. Sekarang ada GPT 5 mini, walaupun saya juga sudah coba, ini masih cukup lambat responnya. Kemudian ada Gemini 2.0 Flash ya. Ini saya pernah coba juga ketika mengintegrasikan Gemini API ya, ketika buat chatbot. Ini saya pernah coba. Kemudian bisa coba model-model lain, atau kemudian bisa menggunakan premium model gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada data 20 orang guru gitu ya. Nah, kita bisa copy lagi gitu. Kita bisa copy kode ini. Nah, sebenarnya kalau kode guru itu tidak harus nama singkat guru itu sendiri ya. Ya, anggaplah seperti itu ya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kita timpa lagi di sini. Nah, sekarang sudah masuk datanya ya. Sekarang untuk data kelas ya. Kita lihat lagi data kelasnya. Kalau kelas sebenarnya kita cukup buat kode kelas, atau kita mau ubah kode guru ya menjadi nama, jadi kode inisial. Jadi saya tidak mau ubah seperti ini. Nah, sebenarnya bisa saja kita mengubahnya di tempat sini gitu ya. Pertama kita seleksi di sini, kita klik kanan, Copilot, Editor Inline Chat. Misalnya kita mau meminta ubah kolom kode guru menjadi nama inisial dari nama lengkap, atau menjadi inisial dari nama lengkap. Kita enter. Kita tunggu ya beberapa waktu. Nah, seperti ini kalau dia diubah. Ya, pastikan tidak duplikat ya. Oke, pastikan tidak duplikat, dan distribusi pria wanitanya ya acak-acakan. Oh, maaf. Sepertinya tadi saya cancel. Oke, saya coba lagi. Oh, tadi apa? Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan chat yang sudah dipakai, teman-teman tinggal klik atau tekan tombol tanda panah atas di keyboard, terus kita enter lagi. Ini saya kelewat tadi. Ya, ini sudah diubah. Kalau misalkan kita lihat sudah oke, teman-teman tinggal klik accept. Ya, seperti itu ya. Nanti teman-teman kalau mau ubah lagi, ya teman-teman bisa tanya lagi dalam chatbotnya. Atau mungkin teman-teman kalau modifikasinya tidak terlalu besar, ya teman-teman bisa ubah secara manual. Oke, itu untuk data guru. Sekarang kita akan membuat data kelas. Nah, untuk data kelas sendiri, kita akan membuat kelas 10A sampai F, kemudian kelas 11 IPA 1 sampai, misalkan untuk jurusan IPA kelas 11 ada berapa kelas, kemudian kelas 11 IPA sekian ada berapa, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa buka lagi chat-nya. Kenapa kita buka chat-nya? Karena kita butuh konteks file 29B ini. Karena kalau kita gunakan chat di Copilot Inline Editor, ini kita tidak bisa memasukkan konteks dari file yang lain gitu. Sebenarnya bisa kita gunakan tanda pagar apa gitu ya. Sebenarnya bisa aja gitu ya. Misalnya gini, saya baru
sadar di sini, teman-teman. Nah, misalkan klik kanan, Copilot, Editor Inline Chat. Tadi menggunakan konteks kita pakai tanda pagar. Kemudian kita panggil file yang mau kita anggap konteksnya apa, 29B di sini. Nah, kemudian kita bisa perintahkan buat data kelas, misalkan apa, data kelas 10, kelas yang terdiri dari gitu ya. Kita sebutkan spesifikasinya. Oh, kita nggak bisa enter gini ya. Oke, nggak apa-apa. Yang terdiri dari 10 terdiri dari ya kelas 10 itu sama dengan 5 kelas. Kemudian kelas 11 IPA misalnya ada 3 kelas gitu ya. Kelas 11 IPS ada 4 kelas. Kelas 12 IPA ada 2 kelas. Kemudian kelas 12 PS ada mungkin di sini 4 dan 4 ya. Tapi kita hitung lagi karena jumlah kelas jumlah guru yang bakal jadi wali kelas kan sebenarnya ada 20. Tapi coba kita hitung ya. Kelas 10 5, kelas 11 IPA 3 8, 8 tambah 4 12. 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 20. Oke. Nah, sekarang kita coba tentukan nih, penamaan kelasnya itu seperti apa dan kode kelasnya itu seperti apa. Kode kelas untuk kelas 10, ya, atau format penulisan kode kelas itu kelas 10A, 10B, dan seterusnya. Atau dot, kemudian yang kelas 11, IPA 1, 11, IPA 2, dan seterusnya. Kemudian 12, IPA 1, 12. Ya, atau sebenarnya karena ini penjurusan spesifik udah kayak gini. Kemudian kita buat format penulisan kode atau nama kelas menggunakan huruf Romawi dan boleh dan menggunakan spasi. Ya, kita lihat lagi apa yang perlu kita perhatikan. Sepertinya udah cukup ya. Oke. Oh. Oke, masih saya kira hilang ya, tapi masih ada kok. Oke. Format penulisan, oke, kayaknya sudah cukup. Tapi kalau teman-teman punya batasan lagi, silakan dijelaskan ya. Coba kita eksekusi. Oh ya, teman-teman sambil perhatikan ya untuk penggunaan chat, tapi ini harusnya masih cukup. Oh, mau 100%. Ini reset sampai tanggal 12 punya saya, tapi mudah-mudahan masih cukup ya. Oke, ini kita harus memastikan ya bahwa tidak ada yang duplikat, tapi harusnya aman-aman aja sih. Nanti saat eksekusi baru kita bisa cek. Nah, untuk XA, XB, XC, SD. Nah, untuk mungkin kita perlu ubah sedikit. Kita accept dulu ya.
Ini kita boleh replace secara manual sampai tanda kutip begini pun boleh, atau yang IPA 3 dulu deh yang gampang. Kita replace menjadi IPA 3. Yang ini IPA 2. Kemudian yang IPA 1. Kita IPA 4 dulu ya. Ini 4, ini 1. Oke, ini bisa kita ubah manual sebenarnya. Mungkin kalimat promnya sebenarnya bisa kita tingkatkan, cuma karena kita ingin menghemat kredit ya nggak apa-apa juga. Oke. Oke, ini sudah cukup, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang kita buat data siswanya. Nah, untuk buat data siswanya sebenarnya ya sama sih. Nah, kita coba batasi setiap kelas ini berapa kapasitas ya, berapa orang kapasitasnya gitu ya. Nah, sekarang kita buat begini. Oke, kita masih menggunakan konteks file yang sama ya. Tapi kita lihat lagi. 94, oke, masih oke lah. Masih cukup ya. Karena ini data siswa merupakan yang terakhir. Nah, kita masih menggunakan konteks yang sama, tekan lagi tanda panah atas. Kita buat data siswa. Ini singkat aja sebenarnya, karena kita mau bilang, kalau kita lihat di sini kan siswa itu yang for rankingnya kan hanyalah kode kelas penempatan. Ya. Nah, artinya nanti AI bakal ngebaca nih relasi antara tabel siswa dengan ke kelas. Nanti kita minta dia untuk membuat bahwa setiap kelas ini bakal berisi berapa siswa. Ya, kita buat 15 siswa gitu ya, 15 orang atau 20 siswa gitu. Teman-teman nanti bisa sesuaikan sendiri. Buat data siswa yang masing-masing kelas ditempati oleh 10 siswa. Udah, seperti itu aja. Kita lihat. Tapi kalau misalkan kreditnya habis, mungkin kita coba pakai ChatGPT aja ya. Itu nggak masalah juga sih. Atau kita pakai mode AI lain, tetapi dia berbasis web. Oke, ini masih berpikir. Cukup atau sudah penuh? Belum? Ya, kita tunggu. Oke, ini request-nya gagal. Oh, ini masalah jaringan. Kita coba ulang lagi. Oke. Ya. Panjang sekali ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Studi kasus tuh kita harus berespektasi bahwa datanya bakalan besar. Oke, apakah cukup? Kita cek. Oh, sebentar ya. Ya. Kayaknya masih belum selesai. Ya, kita tunggu ya. Kemudian kita coba meminta lagi untuk melanjutkan pembuatan datanya sampai selesai. Ini kita sampai 11 IPA 3, berarti kita perlu teruskan sampai 12. Oke, IPS sudah. Iya. Kayaknya terlalu banyak ya, cuma nggak apa-apa lah. Kita accept dulu. Terus kita minta lanjutkan lagi sampai yang kelas 12.
12 ini sebenarnya sangat banyak ya. Tapi kalau teman-teman mau lanjut sebenarnya nggak masalah. Kita minta lanjut lagi untuk kelas 12 ya. Kita klik kanan, Copilot, mahasiswa untuk kelas 12. Kita bisa minta itu. Tanda komanya nanti kita fix sendiri. Oke. Ya, harusnya sudah semuanya ya. Oke, sekarang kita accept. Tanda komanya kita pindahin ke belakang sini. Oke. Nah, sekarang kita cek. Ya, bukan soal lagi. Oh, ini mau penuh ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kita butuh lagi dan ternyata tidak mencukupi, ya udah kita gunakan generatif chat AI dari model atau layanan yang lain ya, seperti ChatGPT. Tapi yang jelas yang mau saya sampaikan adalah kita bisa memanfaatkan AI ini, tapi untuk melakukan tugas yang repetitif ya, atau berulang-ulang. Ya, seperti ini, kita kan ngulang-ulang nih data guru dengan insert seperti ini. Kemudian kelasnya juga sudah ya, apalagi untuk skala besar. Kemudian juga untuk pengisian data siswa yang non banyak ini kan tadi masing-masing siswa kan 10 orang tuh. Nah, sebanyak itu tuh yang akan kita kerjakan gitu. Paling nanti kita mungkin bisa ngubah lagi dengan menetapkan jumlah siswa yang bervariasi ya, bisa antara 8 sampai 10 siswa ya. Sebenarnya kita bisa minta itu lagi lebih lanjut, cuman untuk sekarang dari hasil output penggunaan AI ini menurut saya sudah cukup ya. Sudah sangat cukup sekali bahkan. Jadi ini bagi saya juga membantu lah gitu. Semoga mungkin teman-teman kalau ada pengalaman menggunakan AI untuk produktivitas coding seperti ini, teman-teman juga bisa membantu di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi semua ini ya. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita cek semua ya. Kalau ada error ya kita nanti bisa perbaiki. Oke, sekarang Ctrl A, pilih semua. Kemudian klik kanan, run query. Oke, kita belum pilih ya. Untuk database-nya, sistem presensi sekolah. Kita run query. Ya, seluruh datanya terinsert atau sudah dimasukkan ya. Ada 20 guru, ada 20 kelas, dan ada 20 siswa yang sudah dimasukkan. Ya. Sekarang kita lihat datanya ya. Sekarang kita coba select bintang from guru, kemudian select bintang from siswa, dan select bintang from kelas dulu, baru siswa ya. Nah, kita seleksi semuanya, klik kanan, run query. Ya, semua sudah jalan ya. Kode gurunya ini semua udah oke. Ini untuk tabel guru. Ini data kelasnya, dan ini data siswanya. Dan ya, semua sudah terisi. Jadi, seakan-akan ya siswa di sekolah tersebut ada 200 orang di suatu SMA. Contohnya seperti itu. Nanti kita akan melakukan presensi ya untuk mengetahui ya data-data kehadiran. Nanti kita juga bisa melakukan rekapitulasi. Oke. Nah, untuk video berikutnya kita akan lanjut dengan mengelola data presensi ya. Setelah sebelumnya tadi kita sudah memasukkan data-data pokok ya atau data penunjang seperti data guru,
kelas dan juga siswa. Ya, semoga teman-teman masih tetap semangat ya untuk mengikuti videonya sampai studi kasus kita selesai. Jika teman-teman masih bingung, nanti bisa silakan bertanya di kolom komentar untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di studi kasus presensi siswa bagian keempat.